Harga buah tembikai di kampungnya Bang Toha tak sampai 10 ringgit sahabatku semua, sebesar ini ya. Sekitar 40 ribuan lah mungkin ya. Nanti Bang Toha mau tanyakan ke petaninya kira-kira berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Hari ini Bang Toha mau pergi ke sawah untuk membeli buah tembikai. Saya mau bertanya sang istri, kira-kira tahu nggak buah tembikai? Dek, tahu nggak buah tembikai? Tahu. Loh, kamu kok tahu bahasa Malaysia? Tahu dong. Apa buah tembikai itu? Semangka. Oh, buah tembikai. Ternyata istri saya tahu. Kukira dia nggak tahu buah tembikai. Kamu tahu dari mana, Dek? Buah tembikai itu? Dari Upin Ipin. Oh, dari Ipin Upin. Jadi di sini sahabatku semua, memang Ipin Upin itu merupakan salah satu film yang bukan cukup sih, memang sangat terkenal, menjadi salah satu tontonan keluarga. Makanya istri saya tahu. Ketika saya mau bertanya kepada beliau, justru beliau menjawab dengan benar. Oke, kita langsung pergi ke sawah untuk membeli buah tembikai. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini sudah terang ya. 2 minggu tidak pernah ada sinar matahari, hujan terus menerus. Kita langsung pergi ke sawahnya. Seperti apa suasana sawah yang ada di perkampungannya Bang Toha. Seperti ini suasana ladang atau sawah yang ada di perkampungan Indonesia sahabat semua, yang dimana area persawahan ini biasanya akan ditanami jagung ataupun buah tembikai. Jadi kalau tinggal di kampung enaknya, misal kata kita ingin membeli buah semangka atau buah tembikai, tinggal pergi ke sawah. Pertama kali balik kampung merantau daripada Malaysia, baru kali ini Bang Toha diajak sang istri untuk membeli buah tembikai atau buah semangka di sawah. Biasanya kalau di kampungnya Bang Toha jarang sekali orang tanam buah tembikai atau buah semangka, tapi kali ini kata istrinya Bang Toha ternyata ada yang tanam buah tembikai, yang dimana buahnya juga cukup sangat besar-besar sahabatku semua. Dan akhirnya sampai juga di area persawahan. Di sini ada 2 jenis tanaman sahabatku semua, yang dimana ada tanaman cili, kemudian ada buah tembikainya. Jadi sekali tanam langsung 2 jenis. Dan ternyata buah tembikainya cukup besar-besar sahabatku semua, dan cilinya pun juga berbuah sangat lebat. Biasanya kalau di Malaysia cili merah seperti ini akan dikeringkan, kemudian akan dibuat sambal nasi lemak. Sudah sampai di kebun buah tembikai. Jadi di sini tinggal petik sendiri sahabatku semua, buah tembikai atau buah semangka. Dan ternyata untuk harga satu buah tembikai atau buah semangka di sini dihargai Rp35.000. Jadi memang sangat murah sahabatku semua kalau kita hidup di kampung. Dan kebetulan nanti kalau petang pun Bang Toha juga mau ajak istri untuk jalan-jalan. Dan akhirnya kita memborong buah tembikai atau buah semangka. Semangka atau buah tembikai. Dan harganya sahabatku semua, buah tembikai sebesar ini tidak ada 10 ringgit, cuma Rp35.000. Saya kira harganya Rp50.000. Sebab kan besar-besar, tapi ternyata Masya Allah begitu sangat murah. Kalau di Malaysia, Dek, ini bisa-bisa, Bu, ini kalau di Malaysia bisa-bisa sekitar RM 20 ringgitan. RM 20 ringgitan itu kalau uang di sini sekitar 80.000 lah, atau bisa mencapai sekitar harga 100 ribuan kalau di Malaysia. Sebab kalau di Malaysia buah tembikai agak cukup lumayan mahal. Tapi kalau di kampung sahabatku semua, istri borong satu berapa, Dek? 6 ya? 7. Iya, 6. Oh, 6. Dikasih ya, bonus ya? Bonus. 6 biji sebesar-besar ini cuma sekitar berapa, Dek? 200 berapa? 220 ya. Jadi tidak sampai 220, tidak sampai 50 ringgit sahabatku semua. Bayangkan, tidak sampai 50 ringgit tapi dapat buah tembikai sebanyak ini. Itu sebabnya saya sering bercerita kalau menjadi petani di kampung, khususnya di kampung saya, mau tanam buah pun hasilnya juga tidak begitu besar.
Beda dengan di Malaysia yang dimana untuk harga buah tembikay cukup lumayan mahal. Karena di kampung sahabatku semua, misal kata kita sudah panen raya seperti ini, mau dijual di mall juga nggak bisa deh ya. Cuma dijual di masyarakat. Sedangkan masyarakat untuk membeli buah tembikay seperti ini, peminatnya kurang. Kalau di Malaysia ini tadi petani udah kaya raya deh. Sebab tembikaynya besar-besar seperti ini sahabatku semua. Tapi kalau di sini ya untung sedikit, tidak begitu banyak sahabatku semua. Kalau petani-petani di kampung harganya sangat murah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kebetulan hari ini Bang Toha mau mengajak anak istri jalan-jalan. Kemarin balik kampung belum sempat mengajak anak istri jalan-jalan ke tempat wisata yang dimana bisa ngopi-ngopi sambil Bang Toha akan menunjukkan suasana di sini. Yang dimana kalau di Indonesia misal kata kita bawa uang Rp100.000 atau setara dengan Rp25 ini cukup bisa buat jalan-jalan. Dek, Rp100.000 ini bisa buat jalan-jalan sore hari untuk makan-makan atau tidak? Bisa. Bisa. Tapi makan yang biasa-biasa saja ya. Makanan ringan. Makanan ringan. Jadi kalau untuk makanan berat, beli ayam goreng, beli daging panggang. Oh, kalau di sini daging panggang nggak ada sahabat semua. Jadi yang berbau daging-daging sulit. Ya karena menyesuaikan ekonomi di kampung itu ya. Ya. Kalau kita jual daging memang agak sulit laku. Sebab harga daging di sini mahal sangat. Oke, sahabat semua, kita langsung lanjut perjalanan untuk memperlihatkan suasana. Kemana deh ini? Kita ke pantai atau gimana? Kita pokoknya kalau ada tempat yang enak untuk nongkrong kita di situ saja. Oh, kita di situ saja. Oke, sahabat semua, kita pergi ke Pekan yang dimana kalau hari ini pergi ke Pekan itu melewati jalan raya besar yang akan menuju Jakarta. Tapi Bang Toha tidak pergi ke Jakarta karena untuk pergi Jakarta itu sangat jauh, 12 jam itu pun kalau nggak macet. Perjalanan kali ini cukup lumayan jauh sahabatku semua, yang dimana Bang Toha akan melewati jalan menuju Jakarta. Jadi seperti ini suasana sore hari kalau berada di kampung. Kalau jalan-jalan seperti ini jalan kampung sahabatku semua, tapi jalan utamanya berada di ujung dekat sinilah. Sekejap saja nanti kita akan sampai. Jadi kalau sore hari motor di kampung itu memang begitu sangat banyak ya, kendaraan lalu lalang. Biasanya kalau sore hari seperti ini banyak warga yang suka jalan-jalan sore. Di persimpangan ini ada lampu traffic light. Cuman lampu traffic light di sini itu tidak berfungsi sahabatku semua. Ini kalau di Malaysia ada nomor aduannya ya. Misal kata tidak menyala akan segera diperbaiki. Tapi kalau di sini ya seperti itulah sahabatku semua. Memang apa-apa kalau tak viral itu jarang diperbaiki. Dan tadi ada bapak-bapak yang dimana sebagai sukarelawan bertugas untuk menyeberangkan para pengendara dan biasanya akan dibagi uang seikhlasnya. Oke sahabatku semua, kita sudah sampai di jalan menuju Jakarta. Jadi seperti ini jalan utama yang ada di Indonesia yang menghubungkan ibu kota ke Jakarta. Namun di sini meskipun jalan utama, jangan terkejut sahabatku semua. Kreativitas jalan di sini memang begitu sangat luar biasa. Negara tetangga pun tidak bisa seperti di sini, yang dimana jalan raya di Indonesia memiliki keunikan dan keunggulan tidak dimiliki mana-mana negara. Bahkan Singapura, Malaysia saja kalah dengan keunikan yang ada di jalan Indonesia, yang dimana kadang-kadang ada kolamnya, kemudian kadang-kadang juga ada sumurnya, kadang-kadang juga ada lorong macam gua. Itulah keunikan jalan yang ada di sini. Dan di sini kita juga bisa melihat sawah padi yang menghijau. Kali ini memang Bang Toha jalan cukup lumayan jauh, mungkin sekitar 1 jam lebih. Kebetulan saat ini berada di kampung, jadi alang-alang berada di kampung, Bang Toha mengajak pusing-pusing istri sambil menikmati suasana sore hari. Kan sahabatku sendiri bisa lihat ya, meskipun ini jalan utama tapi jalannya itu Masya Allah 1000 lubang. Jadi memang kalau tidak berhati-hati bisa-bisa masuk langsung ke gua. Bukan ke gua sahabatku semua, melainkan di sini itu lubangnya besar-besar.
Tapi ini merupakan salah satu sisi keunikan yang dimana tidak dimiliki oleh negara tetangga lainnya. Jadi Singapura, Malaysia, jalanannya tidak unik seperti di Indonesia, sahabatku semua. Kalau untuk stasiun minyak di sini cuman ada Pertamina saja. Beda dengan di Malaysia yang dimana stasiun minyaknya itu banyak jenis ya, banyak jenama daripada luar negara juga ada. Dan di sini kita bisa melihat pemandangan sawah padi yang begitu sangat menghijau. Ada pula yang sebentar lagi padinya akan dipanen. Jadi kalau di daerah kampungnya Bang Toha memang kebanyakan kalau musim saat ini tanam padi, dan daerahnya daerah pegunungan dekat dengan laut juga. Tapi kalau gunung di sini sudah tidak aktif lagi, sahabatku semua. Jadi kalau di kampung saya sudah tidak ada gunung berapi. Dan inilah sisi keunikan jalan yang ada di Indonesia. Jadi banyak lubang-lubang, kreativitasnya begitu sangat luar biasa ya. Padahal ini jalan utama menuju ibu kota, menuju Jakarta. Kalau ke barat ke Jakarta, kalau ke timur ke Bali. Tapi ya seperti itu, sahabatku semua. Jalanannya itu unik. Kalau di Malaysia jalanannya itu mulus, bagus. Tapi sayang tidak ada keunikan seperti di Indonesia. Bahkan kadang-kadang ada juga pohon pisang yang dekat tengah jalan. Itulah sisi keunikan jalan raya yang ada di Indonesia, sahabatku semua. Jadi sepanjang jalan tadi hampir Bang Toha sekitar 1 jam berjalan naik sepeda motor. Ya seperti ini. Dari ujung sana ke ujung sini jalanannya itu Masya Allah. Ini kalau malam-malam naik motor perlu berhati-hati. Misal kata orang luar yang baru memasuki kawasan seperti ini, mungkin kalau naik motor bisa jadi terjatuh. Tapi kalau untuk orang Indonesia melihat keunikan sisi jalan raya seperti ini, itu hal biasa. Kenapa jalan raya di Indonesia itu mempunyai sisi keunikan berlubang-lubang, supaya pengendara tidak laju-laju, sahabatku semua. Jadi supaya pengendaranya itu pelan-pelan dan tidak mengendarakan kendaraan dengan penuh kecepatan. Di sisi lain ternyata lubangnya juga tak habis-habis. Ini kalau musim hujan memang confirm. Misal kata kita kasih letak ikan keli, enak sahabatku semua. Enaknya nanti siapa tahu ya kan, ikan kelinya nanti bisa membiak. Jadi bisalah untuk kolam memancing. Jadi itulah keunikan jalan raya yang ada di Indonesia, meskipun jalan utama. Ya kadang-kadang saya juga heran ya, jalan utama kenapa kadang-kadang perbaikannya itu juga lambat. Tapi keunggulan di kampung Indonesia, sahabatku semua, masjidnya itu memang begitu sangat indah dan megah. Dan inilah pemandangannya. Jadi dekat dengan sawah, masjidnya begitu sangat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah perjalanan yang cukup lumayan jauh akhirnya sampai juga di Pekan. Jadi seperti ini street food yang ada di kampung Indonesia, sahabat semua, yang dimana di sana juga ada warung. Kita bisa memesan mie goreng ataupun kopi sambil menikmati keindahan pantai. Dan di sini kalau untuk harga makanannya masih terbilang cukup murah, sahabat semua. Jadi misal kata beli minuman sekitar Rp5.000 atau Rp10.000. Jadi untuk harga minuman Rp1 hingga 50 sen. 50 sen di sini juga bisa dapat minuman. Kita pergi ke kedainya. Di sini banyak cewek-cewek atau gadis-gadis desa menikmati keindahan laut sambil ngopi. Ada apa saja menunya, Bu? Di sini menunya ada soto ayam, nasi telur penyet, mie goreng. Mic-nya. Seperti ini suasana kedainya, sahabatku semua. Jadi kalau di kampung, misal kata kita nak santai-santai, kita bisa datang ke pantai, pesan kopi ataupun pesan cucur sayur. Ini istrinya Bang Toha. Memang jarang sekali saya ajak jalan-jalan, sahabatku semua. Kalau jalan-jalan pun
pergi ke pekan seperti ini perjalanannya juga cukup lumayan panjang sekali. Jadi sekitar 1 jam, sebab kampungnya Bang Toha berada di pegunungan. Kalau kita menuju ke lautnya ini agak lumayan jauh, sahabatku semua. Untuk saat ini cuacanya di laut cukup kurang bagus karena tengah monsun. Jadi kalau untuk musim monsun di Indonesia dan Malaysia sama, sahabatku semua. Di sini kebanyakan memang motor. Jadi kalau untuk mobil memang jarang sangat, sahabatku semua. Kalaupun ada mobil cuma 1, 2, 3 saja. Berapa Bu pesanannya? 47. Dan ternyata untuk pesan minuman makanan di sini cukup sangat murah, sahabatku semua. Tak habis 15 ringgit. Jadi kita orang pesan minuman dan makanan habis 47.000 rupiah. Dan inilah tempatnya. Kita duduk-duduk di sini sambil ngopi-ngopi. Jarang sekali Bang Toha mengajak anak istri jalan-jalan ke pekan. Karena tempat untuk menuju di sini itu juga cukup penuh perjuangan, sahabat semua, yang dimana ini jalan raya besar ya. Kalau kita pergi ke timur bisa menuju ke Pulau Bali, kalau kita pergi ke barat bisa menuju daerah Jakarta. Tapi di jalan pun juga jalannya penuh lubang sumur, penuh lubang buaya, semuanya serba ada. Jadi kalau tidak berhati-hati bisa-bisa nanti motornya pun juga akan masuk ke lubang sumur. Dan bisa dipastikan kalau sudah masuk ke lubang sumur maka motor akan jadi apa dek Afan? Jadi rusak. Di sini motor-motornya seperti ini, sahabat semua. Ada juga motor lama. Kalau di Malaysia kan motor lama yang paling populer, paling viral adalah motor RX-Z. Tapi di sini yang paling populer RX King. Kalau untuk yang jenis motor Honda ini, motor yang ada GL100 di Malaysia juga ada, cuman namanya bukan GL100, sahabat semua. Ini kalau di Malaysia semacam food courtnya, sahabat semua, atau semacam pusat untuk membeli makanan atau pusat kuliner. Di sini juga disediakan musola atau surau. Jadi misal kata nak sholat sudah lengkap, ada fasilitas musolanya. Lebih banyak motor daripada mobil. Di sini yang bawa mobil bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang banyak motor. Dan di sini untuk jalan rayanya memang kebanyakan kendaraan muatan berat semua, sahabat semua. Yang dimana kendaraan lori-lori besar untuk menghantar barang daripada Jakarta hingga ke Pulau Bali, hingga ke Lombok, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau kita ke timur itu bisa ke Lombok, bisa ke Bali. Kalau kita ke barat akan menuju Jakarta. Jadi ini memang salah satu jalan raya besar. Tapi untuk jalan rayanya memang sungguh sangat ekstrim, banyak lubang. Ya, lori-lori besar semua, sahabat. Ada bus yang menuju ke Jakarta. Jadi kalau misal kata naik bus untuk menuju Jakarta perjalanan 12 jam. Itu kalau tidak macet. Kalau macet ya sekitar 15 jam. Makanya Bang Toha kalau mau pergi Jakarta pikir-pikir. Untuk jenis makanan di sini kurang lebih setiap kedai menjual jenis makanan yang sama, sahabatku semua. Jadi ini ada bapaknya yang melambai tantangan.
Jadi di sini untuk jenis makanannya memang yang dijual sama gorengan, kemudian untuk kopi pun juga hampir sama semua. Tapi memang ini merupakan salah satu tempat yang bagus, yang dimana sangat murah meriah. Misal kata bawa uang Rp20.000 datang ke sini bisa menikmati keindahan laut sambil ngopi-ngopi. Jadi kalau hiburannya orang kampung memang datang di tempat-tempat seperti ini, sahabatku semua. Kalau misal kata kita mau ke tempat yang mewah, restoran, ya butuh, kok butuh sih? Kalau dalam bahasa Malaysia butuh itu bahasa kasar, sahabatku semua, yang dimana jangan sampai diucapkan. Jadi kalau misal kata ke restoran itu kan perlu biaya yang cukup lumayan mahal. Tapi kalau bagi orang kampung, kita lepak-lepaknya di tempat seperti ini. Jadi kalau tempat seperti ini murah meriah. Untuk harga minuman kopi di sini cuma Rp5.000. Jadi Rp1.20. Nah, ini dia pesanannya. Pesanannya sudah siap. Ada gorengan tempe pakai sambal kicap. Ini macam di Malaysia, sahabatku semua. Gorengan tempe pakai sambal kicap. Anak pesan sosis. Jom jemput makan semuanya. Indonesia jual makanan keliling itu sampai malam, sahabatku semua. Yang dimana bapaknya tengah jualan bobola. Jadi kalau di perkampungan Indonesia, bobola bakar atau pentol bakso bakar dijual secara keliling. Dan biasanya bapaknya ini akan berkeliling dari kampung ke kampung lainnya lagi. Perjalanan tadi dekat rumah pukul 4 dan sekarang sudah pukul 7. Kalau pukul 7 di Indonesia, di Malaysia itu sekitar pukul 8. Dek, bagaimana rasanya diajak jalan-jalan suami kali pertama? Senang ya? Ya. Kalau nggak balik kampung, memang jarang-jarang ya. Pergi sendiri pun nggak berani ya. Kalaupun pergi sendiri nggak berani, sahabatku semua. Soalnya di sini kendaraannya, lihat, kendaraan besar-besar dan kelajuannya pun juga cukup sangat laju-laju. Apalagi jalanannya di sini juga ekstrim. Meskipun ini merupakan salah satu jalan raya besar yang dimana menghubungkan ibu kota Jakarta kalau ke timur ke Pulau Bali. Oke, sahabatku semua, kali ini Bang Toha mau balik ke rumah.